Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Tafsir Al-Fatihah wa Qisar Al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Masih dalam tafsir surah Al-Humazah sampai pada firman Allah Ta'ala, alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Celakalah, kecelakaan bagi setiap orang yang mengganggu orang lain dengan lisannya atau dengan perbuatannya, lumazah, dan mengganggu orang lain dengan lisannya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah, di mana sifat dia, di antara sifatnya adalah dia menghimpun dan mengumpulkan harta lantas menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia berpikir, dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal. Nah, sampai sini ayat terakhir kemarin. Summa qala hafizahullah, summa tawa'adahu Allahu bi anna al-amra ala khilafi ma ala khilafi dhannihi. Dia mengira bahwasanya hartanya akan membuat dia kekal. Kemudian Allah Ta'ala mengancam dia dengan menyatakan bahwa kenyataannya berbanding atau kenyataannya terbalik dari apa yang dia duga. Fama maluhu bimukhallidih, kenyataannya harta itu tidak bisa membuat dia kekal. Justru sebaliknya, wa innallaha mu'aqibuh, justru sebaliknya Allah Ta'ala akan menghukum dia karena perbuatan dan keyakinannya. Maka lihat orang ini sangat layak sekali dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang rusak anggota tubuhnya, rusak perbuatannya, dan rusak keyakinannya. Rusak mulutnya, rusak tangan dan kakinya, rusak pula keyakinannya. Mulutnya rusak karena dia lumazah, suka mengganggu orang dengan lisannya. Tubuhnya rusak, tangan dan kakinya rusak karena dia humazah, mengganggu orang lain dengan perbuatan dan kerjanya menghimpun harta serta menghitung-hitungnya. Dan keyakinannya juga rusak ketika dia berpikir bahwa hartanya akan membuat dirinya kekal. Terkumpul semua keburukan pada dirinya. Maka wajar Allah dari awal mengatakan wail, celaka dia. Apa yang mau diharapkan dari orang yang lisannya rusak, tangan dan kakinya rusak, keyakinannya juga rusak? Celaka. Maka wajar Allah Ta'ala, innallaha mu'aqibuh, Allah akan menghukum orang ini yang rusak seluruh yang ada pada dirinya. Faqal kalla layumbadanna fil hukumah, sekali-kali tidak, kenyataannya tidak seperti yang dia pikirkan. Layumbadanna wa huwa jawabu qasamin mahdhuf. Di sini kata beliau ada sumpah yang dihilangkan. Takdirnya kalla uqsimu billahi layumbadan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Aku bersumpah dengan Allah. Yani Allah bersumpah dengan dirinya. Ya. Aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, dengan nama Allah. Yani Allah bersumpah dengan dirinya. Layumbadanna. Ay wallahi la yutrahanna. Ya. La yutrahanna apa? Demi Allah, dia betul-betul akan yumbadanna, yakni yutrahan, akan dilempar.
ya, akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan ini sifatnya orang-orang kafir. Karena sudah pernah kita sebutkan, orang muslim kalau dia masuk neraka itu jatuh dari sirat. Semua orang Islam yang masuk dalam neraka itu masuknya melalui sirat, tergelincir. Sementara orang kafir itu tidak ada yang lewat sirat. Mereka itu didorong duluan ke neraka semuanya, dilemparkan, dijadikan bahan bakar bersama dengan manusia, orang-orang kafir. Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi orang kafir tidak ada yang melewati sirat. Sebelum orang-orang kaum muslimin melewati sirat, orang kafir sudah didorong, dilemparkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena yang melewati sirat hanya orang yang punya peluang selamat, dan orang kafir tidak ada peluang selamatnya. Jelas ya? Orang kafir lewat di atas sirat tidak ada gunanya. Apa gunanya? Ya, orang lewat jembatan kalau ada kemungkinan selamat, kan begitu. Dan orang kafir tidak ada kemungkinan selamat. Makanya kata para ulama, orang kafir itu sudah dilemparkan duluan ke dalam neraka sebelum kaum muslimin, orang-orang muslim melewati sirat. Mereka dilemparkan, layum badanna, dilemparkan ke dalam neraka. Fil hutama. Al-hutama dinamakan neraka ini al-hutama. Kenapa? Allati tahtimu ma yulqa fiha wa tahshimu. Neraka dikatakan hutama karena dia tahtimu, menumbuk, memukul, menghancurkan, ya, sampai berkeping-keping, sampai halus. Ya, semua yang dilemparkan ke dalamnya, batu, manusia, apapun yang dilemparkan di dalam neraka, maka neraka akan menggilasnya sampai halus, sampai hancur. Summa hawwala sya'naha wa 'azzamaha. Setelah menyebutkan sifat neraka, salah satu sifat neraka, kemudian Allah Ta'ala menanyakan neraka, ya, dengan tujuan untuk memperbesar kengeriannya dan menunjukkan kedudukannya yang besar, masalahnya yang besar, bahwa ini neraka, ini masalah yang besar yang akan kalian hadapi, yang sangat besar dan sangat mengerikan. Fi qaulihi wa ma adraka mal hutama. Tahukah kamu apa itu al-hutama? Summa fassaraha biqauli. Kemudian Allah menafsirkan atau menjawab pertanyaannya dengan firman-Nya, narullahil muqadah. Itu adalah apinya Allah, ya. Jadi neraka karena kengeriannya, karena besarnya perkara neraka, kedudukan neraka ini, Allah Ta'ala menyandarkannya kepada dirinya. Narullah. Semua hamba Allah kalau disandarkan kepada Allah itu menunjukkan keagungan, kebesaran, kedudukan dari hamba tersebut. Saya dikatakan naqatallahi wa suqayaha, ontanya Allah. Ya, ini menunjukkan karena ini onta kan Allah ciptakan dari batu, kan gitu. Dari batu dirubah jadi onta. Di sama kaumnya Nabi Saleh. Falyabudu dikatakan Baitullah misalnya, rumahnya Allah, untuk menunjukkan kedudukan kebesaran Ka'bah. Jadi semua yang disandarkan kepada Allah dari kalangan makhluk, tujuannya adalah untuk menunjukkan kedudukan makhluk ini yang besar di sisi Allah. Narullah. Al-hutama adalah apinya Allah. Al-muqadah ay al-musa'ara al-mush'alah bin nasi wal hijarah, yaitu api Allah yang muqadah, yakni yang dinyalakan, ya, yang dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar berupa manusia dan batu. yakni orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, mereka yang menjadi kayu bakarnya. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan bakarnya neraka adalah manusia dan bebatuan. Allati min shiddatiha tattali'u 'alal afidah, yang mana saking panasnya ini apinya Allah, saking panasnya api Allah,
api ini membakar sampai ke dalam hati. Fatanfudhu minal ajsadi ilal qulubi fatuhriquha wa alamu harqil qulubi ashaddu min alami ghairiha lirubiha. Kita sudah sebutkan bahwa manusia di dunia itu organ dalamnya orang nanti terbakar. Kalau dia misalnya dalam kebakaran terbakar, organ dalamnya nanti akan kena api kalau luarnya sudah hangus semua. Maka di neraka ini ketika dibakar, apinya merata ke seluruhnya. Ketika api membakar bagian luarnya, juga bagian dalamnya tembus ke dalam hatinya, ke jantungnya, ke dalam hatinya, ke dalam hatinya. Maka api ini menembus jasad sampai ke dalam hati, fatuhriquha. Lantas ia membakarnya. Jadi luar dan dalamnya dibakar bersamaan. Dan dia mengalami semua itu dalam keadaan hidup, bukan mati. Karena tidak ada kematian dalam neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup, karena bukan orang hidup kalau begitu keadaannya. Dan juga tidak akan mati. Maka bisa dibayangkan kalau ada orang disiksa dalam keadaan hidup-hidup di dunia, ya kan? Dia disiksa sambil disuntikkan hormon ya, jadi metode penyaksian yang kalau orang menyiksa dengan cara yang keji dibuat agar korbannya tidak pingsan. Jadi dia rasakan setiap siksaan tersebut. Orang kan manusia kalau sudah sampai tidak tahan rasa luka, pingsan dia. Biasanya stop dulu disiksa, disadarkan baru lanjut lagi siksaannya. Siksaan termasuk siksaan yang paling keji adalah ketika seorang disiksa dan dia tidak dibiarkan pingsan. Sehingga dia merasakan setiap siksaan tersebut. Dimutilasi badannya dan dia masih dalam keadaan sadar, tidak bisa juga pingsan. Tidak bisa kehilangan sarafnya masih terasa semua. Nah demikianlah waliyadzubillah dalam neraka, ketika api tersebut membakar luar dan dalamnya di saat yang sama dan dia tidak mati, maka dia merasakan setiap dari jilatan api tersebut. Kemudian disebutkan di sini siksaannya yang disebutkan adalah organ afidah, hatinya. Kenapa? Kata beliau wa ala muharqil qulub asyad. Dan rasa sakit berupa terbakarnya hati itu rasa sakit yang paling besar yang dirasakan oleh manusia, karena hati ini lembut organnya, tidak keras. Ini menunjukkan bahwa dia akan merasakan siksaan yang paling maksimal yang dia bisa rasakan. Tentu saja apa yang kita rasakan di dunia maksimalnya tidak ada apa-apanya, karena api di dunia itu paling panasnya itu hanya 1 dari 72 bagian api neraka. Api di dunia tidak ada apa-apanya. Itu api di neraka 72 kali lipatnya dari api di dunia. Waliyadzubillah. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, wa ahluha mahbusuna fiha. Dan siksaan dalam neraka tidak pernah berhenti bagi orang kafir. Berbeda bagi muslim yang pada akhirnya akan berhenti dan akan keluar dari neraka. Tapi selama dia berada dalam neraka tidak ada waktu break. Hanya break kalau betul-betul dia keluar dari neraka dan menuju ke surga. Bagi orang-orang yang masih punya keimanan sekecil apapun, dia pada akhirnya akan keluar. Tapi selama dia berada di dalam, maka yang ada firman Allah Ta'ala, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah, kami tidak menambah bagi kalian kecuali siksaan. Kata para ulama, maka semakin lama dia di dalam neraka, maka siksaannya akan semakin bertambah berat, bertambah sakit,
bertambah variasi siksaannya, dan seterusnya. Tidak ada ceritanya besok akan lebih ringan dibandingkan hari ini. Gak ada, justru besok semakin berat dibandingkan hari ini. Besoknya lagi lebih berat dibandingkan besok, dan seterusnya. Wa ahluha mahbusuna fiha, dan mereka tidak bisa kabur, tidak bisa lari dari siksaan neraka. Kenapa? Karena semua penghuni neraka mahbusun, terpenjara di dalamnya. Qad aisu minal khuruji minha, mereka sudah putus asa untuk bisa keluar dari sana. Betapapun mereka mengharapkan kepada Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, betul. Ya, Maha luas sekali rahmatnya, betul. Tapi bukan pada tempatnya ketika kalian kekal dalam neraka kemudian menyebut-nyebut rahmatnya Allah. Rahmat Allah sudah terlalu luas, sangat luas kepada kalian ketika kalian di dunia. Ya. Mereka sudah melakukan semua cara. Mereka mengatakan, ya Allah, kami berjanji kembalikan kami di dunia biar sebentar. Ya, kami akan memperbaiki amal soleh kami. Ya Allah, kami tebus semua harta yang kami miliki di dunia. Kami jadikan semuanya, ambil semuanya. Berikan kami waktu sesaat di dunia, sebentar saja. Setelah itu mereka mengatakan, wahai penghuni sorga, teriak lagi kepada penghuni sorga, berikan kepada kami sedikit air. Enggak diladeni, akhirnya mereka berkata kepada Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik penjaga neraka, berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu supaya matikan kami saja, supaya berhenti di siksaan. Dan semua tidak ada yang dikabulkan. Allah Ta'ala berfirman, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian di sana dan jangan bicara kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah putus asa, semua jalan mereka lakukan supaya bisa berhenti mendapatkan siksaan, dan semua berujung pada kegagalan. Sampai pada akhirnya mereka putus asa untuk bisa keluar dari siksaan tersebut. Lima akhbarallahu anhu biqaulihi innaha alaihim muqsadah. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka tidak akan keluar darinya, terpenjara di dalamnya, dengan firman-Nya bahwa neraka itu ditutup atas mereka. Setelah masuk, maka neraka akan ditutup. Iya. Ai mughlaqatun alaihim, pintunya akan ditutup, wa hum yu'adzabuna fiha, dan mereka disiksa di dalamnya. Fi amalin mumaddada, ai a'midatin qawilah. Ya, yang mana mereka akan disiksa diikat di tiang-tiang yang panjang. Ya, diikat di tiang-tiang yang panjang. Ini terkait dengan fi amalin mumaddada. Ada yang mengatakan di sini zahirnya menunjukkan bahwa siksaan mereka disiksa dalam keadaan terikat di tiang-tiang yang panjang. Dan ada yang menafsirkan fi amalin mumaddada terkait dengan muqsadah, yakni neraka ditutup dengan palang pintu yang panjang. Karena pintunya juga besar, ya, maka palang pintunya juga panjang untuk menutup neraka sehingga tidak akan bisa terbuka pintunya. Waliyadzubillah. Ya. Ini gambaran, ya, sangat, kalau kita lihat ayatnya singkat, padat, ya, tapi mengena kepada siapa saja yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan. Sebagai ancaman bagi mereka yang suka mengganggu orang lain dengan perbuatan atau dengan mulutnya, kemudian dia bakhil, tidak mau menunaikan hartanya, hak-hak orang lain pada hartanya, ya, karena selalu dia hitung, khawatir kalau berkurang. Kemudian dia berpikir bahwa harta tersebut bisa menjamin hidupnya anaknya, hidupnya beberapa keturunan, sehingga dia kumpul, dia
mengira bahwa harta semakin banyak semakin menjamin. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itulah sangkaan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka gara-gara sangkaan tersebut. Berpikir bahwa semakin banyak harta semakin menjamin kehidupan. Itulah sangkaan orang-orang kafir, bukan sangkaan orang-orang yang beriman. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya berpindah kepada surah Al-Fil. Qala hafizahullahu taala tafsir suratil Fil. Tafsir surah Al-Fil. Fil ma'ruf gajah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah engkau wahai Muhammad mengetahui bagaimana perbuatan Tuhanmu kepada pasukan bergajah? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Allah mengirim kepada mereka burung ababil, yang mana burung-burung ini melemparkan batu-batuan min sijil, akan diterangkan nanti, batu-batu sijil kepada mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, yakni hilang sedikit-sedikit. Ayat ini surah Al-Fil ini berbicara sedikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid secara bahasa adalah zaman wa makanul wiladah, waktu dan tempat kelahiran. Itu maknanya Maulid dalam bahasa Arab, yaitu tempat dan waktu kelahiran. Maulidnya Nabi SAW itu di Mekah dan pada tahun gajah. Ini tempat lahirnya di Mekah dan pada tahun gajah. Maka surah ini berbicara sedikit tentang sirah Nabi SAW, secara khusus tentang kelahiran beliau, maulidnya beliau SAW. Di sini penulis hafizahullah langsung menyebutkan tafsirnya ya. Sebelum kita masuk menyebutkan ini, atau tidak apa-apa, beliau sebutkan di sini sedikit kejadian pada tahun itu, pada tahun Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala atau penulis hafizahullah menyatakan, nanti beliau akan sebutkannya kisahnya, kita bacakan kisahnya nanti. Zakarallahu taala fi hadhihi surah. Dan ini salah satu keutamaan juz 30 secara khusus. Juz 30 dan Qisarul Mufassal, surah-surah pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kita sudah pernah sebutkan ya, ini surah pendek-pendek tapi maknanya sangat padat. Banyak kejadian tentang diri Nabi Muhammad SAW di surah-surah pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas. Sudah berlalu Ad-Duha, satu surah itu semua tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Ad-Duha dari awal sampai akhir semua berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Di surah Al-Fil